Kalau memang kamu ingin serius menjadi seorang infopreneur, anggap infopreneur sebagai pekerjaan utama. Nggak masalah pekerjaan utama tidak kamu lakukan sebanyak pekerjaan sampingan kamu, yaitu kerja 9 to 5. Mungkin kamu berpikir, gimana caranya kenapa 9 to 5 adalah kerjaan sampingan, sementara menjadi infopreneur, menjadi kreator adalah kerjaan utama? Ini adalah mindset shifting yang aku lakukan di tahun 2020 awal. Ketika aku menjadi seorang creator, aku udah yakin banget aku pengen online di sini, aku bener-bener akan mencurahkan waktu, energi, perhatian, fokus aku ke sini. Maka saat aku bekerja yang menghasilkan waktu itu, aku anggap itu pekerjaan sampingan, meskipun itu penghasilan utama. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30, Passion Jadi Uang. Banyak banget yang nanya, gimana caranya atur waktu sebagai seorang infopreneur, terutama buat yang baru merintis. Kenapa? Mau gimana pun kita harus bangun personal branding. Kalau kita mau jual produk kita, apalagi jual produk kita dengan harga yang mahal. Sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa kita harus bikin konten. Kita harus bikin konten secara rutin, konsisten, continue. Dan ini nggak mudah buat banyak orang. Apalagi banyak dari orang-orang yang baru merintis masih kerja, masih punya kesibukan utama, dan membangun personal brand ini adalah side hustle sampingan. Ada 3 hal yang bisa aku share. Yang pertama, kita perlu benar-benar tahu kalau ini tuh penting buat kita, maka kita harus lakukan dan kita jadwalkan. Dulu aku juga punya kerjaan utama yang menghasilkan uang buat aku, yaitu menjadi seorang guru les privat. Tentu secara waktu akan lebih enak ngaturnya daripada kerja 9 to 5. Tapi full banget, dulu full banget menjadi seorang guru les privat. Tapi menjadwalkan adalah esensinya. Menjadwalkan untuk bikin konten, untuk rekaman, untuk scripting, untuk editing, semuanya dimasukin ke kalender. Jadi yang pertama adalah harus menjadwalkan. Harus benar-benar dianggap penting. Harus benar-benar diprioritaskan. Karena kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan untuk membuat usaha kita ini jadi maju terus. Kalau kita biarin ya udah jelas gak maju-maju. Bedanya antara kita menjadi seorang karyawan, udah jelas ada bos yang marahin kita kalau kita nggak aksi, kalau kita nggak ngelakuin. Tapi kalau sebagai entrepreneur, specifically infopreneur, kita nggak bikin konten pun nggak ada yang marah kan. Jadi di sini perlunya kedisiplinan, perlunya intrinsic motivation, dan sangat bagus kalau kamu punya mentor atau coach. Yang kedua, kalau memang kamu ingin serius menjadi seorang infopreneur, anggap infopreneur sebagai pekerjaan utama. Nggak masalah pekerjaan utama tidak kamu lakukan sebanyak pekerjaan sampingan kamu, yaitu kerja 9 to 5. Mungkin kamu berpikir, gimana caranya kenapa 9 to 5 adalah kerjaan sampingan, sementara menjadi infopreneur, menjadi kreator adalah kerjaan utama? Ini adalah mindset shifting yang aku lakukan di tahun 2020 awal. Ketika aku menjadi seorang creator, aku udah yakin banget aku pengen online di sini, aku bener-bener akan mencurahkan waktu, energi, perhatian, fokus aku ke sini. Maka saat aku bekerja yang menghasilkan waktu itu, aku anggap itu pekerjaan sampingan, meskipun itu penghasilan utama. Jadi, pekerjaanku sebagai seorang guru adalah pekerjaan sampingan namun penghasilan utama, sementara sebagai kreator belum ada income yang banyak, adalah penghasilan sampingan tapi itu pekerjaan yang utama. Pola pikir tersebut akan membuat energi yang dihasilkan berbeda, energi yang diarahkan berbeda. Fokus, perhatian yang diberikan juga berbeda. Kenapa? Karena kita anggap itu yang utama. Meskipun saat ini belum menghasilkan. Tapi kalau kita hanya memikirkan, oh belum menghasilkan, berarti ini sampingan, ini pekerjaan sampingan. Ya udah, sampai kapanpun dia akan menjadi sampingan. Kan harapan kita udah bisa menghasilkan yang cukup sebagai seorang creator, sebagai seorang infopreneur, dan ngalahin income dari kantor. Sehingga akhirnya kita tidak perlu lagi kerja dari kantor. Bukan harus berhenti, enggak. Tapi kita punya keleluasan untuk bisa berhenti jika kita mau. Karena income sebagai infopreneur udah sangat cukup untuk hidup kita. Ini adalah perubahan mindset yang sangat penting. Dan terakhir yang ketiga, ketika kita mengelola waktu, kita pasti punya skala prioritas. Mana yang penting, mana yang enggak. Seringkali, dengan waktu yang terbatas, kita hanya bisa melakukan sedikit saja. Terutama sebagai infopreneur, kita perlu ngelakuin banyak banget hal. Ketika merintis, biasanya kan bikin konten dulu. Kita perlu riset, kita perlu cari referensi, kita perlu nulis, scripting, editing, dan seterusnya. Coba kita fokus ke IGT, Income Generating Task. Apa pekerjaan atau tugas-tugas yang kalau kita lakukan, paling besar kemungkinannya untuk membuat kita dapat income, atau paling banyak income yang dihasilkan. Maka ketika kita udah tahu seperti itu, kita perlu fokuskan waktu kita sebagian besar ke IGT tadi, Income Generating Task. Hal-hal yang receh-receh, cari referensi, terkadang nggak begitu perlu.
kemudian scroll dengan alasan cari ide, padahal tuh ngabisin waktu. Fokus, oke, bikin konten, selesaikan dengan waktu yang ringkas, selesaikan berapa konten. Nulis ebook pertama, bikin course, bikin webinar. Itu adalah income generating task yang harus dari awal tuh difokuskan ke sana. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu dengan cuma-cuma, dengan sia-sia melakukan tugas-tugas yang ternyata nggak begitu penting. Coba jujur ke diri sendiri, pasti ada tugas-tugas yang sebenarnya penting, yang kita males, yang kita tunda-tunda, yang kita rasa capek ngerjainnya, tugas yang besar, yang itu dulu yang harus diselesaikan. Sehingga nanti kalau ada waktu sisanya, baru ke tugas-tugas yang kurang penting lainnya. Tapi kalau dari awal kita sudah melakukan tugas-tugas yang kurang penting sebagai prioritas satu, yang lain pun nggak akan terkerjakan. Sama seperti ilustrasi toples. Kalau kita masukin batu-batu besar dulu, nanti kita juga bisa masukin batu kecil, kerikil, bahkan masih bisa masuk pasir, bahkan masih bisa masuk air. Tapi kalau dari awal kita udah penuhin dengan pasir, batu kerikil aja mungkin nggak bisa masuk, apalagi batu besar. Jadi kita harus masukin dulu hal-hal besar, hal-hal yang utama, nanti sisanya bisa nyelip-nyelip. Ini adalah cara manajemen waktu sebagai seorang infopreneur supaya menjadi infopreneur yang produktif. Semoga bermanfaat dan aku berharap kamu segera take action. Kamu bisa pelajari juga lengkapnya di Akademi Infopreneur. See you on the next episode. Thank you. Salam pembelajar.